10 terakhir bulan Muharram, bulan Ramadan, yang mana ini merupakan salah satu waktu yang seharusnya kita pergunakan untuk memaksimalkan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menambah ibadah kebaikan kita. Selanjutnya dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, ini menerangkan tentang hadis yang ke-27. Anin Nawas an Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika ayat alaihi nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di sini al-birru husnul khuluq, kebaikan, ketakwaan itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara terperinci, namun menjawab dengan ringkas dan padat. Apa takwa itu? Apa kebaikan itu? Rasulullah cuma menyebutkan husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik, punya moral yang baik, berakhlakul karimah yang baik. Itu adalah ketakwaan. Itu adalah kebaikan. Itu adalah albir. Albir, kebaikan. Di salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik. Berbudi pekerti yang baik tentu ini kepada kita sebagai makhluk sosial. Kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya paman, kita punya adik yang lebih muda dari kita. Bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka? Bagaimana kita bergaul, bertingkah, berhubungan sehari-hari dengan mereka? Kalau ibadah kita punya kewajiban 5 waktu satu hari, sholatnya berapa? 4 menit. 4 menit paling lama itu. Membaca surah yang agak panjang. Kalau kilat mungkin 2 menit selesai, gak sampai. Tetapi ketika kita bersosialisasi, berapa jam? Coba kita lihat, jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai jam 3. Berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 jam kita ngatur. Bagaimana kita berakhlakul karimah kepada mereka? Ini yang ditekankan di dalam hadis ini. Al-birru husnul khuluq. Kita duduk di sini. Bagaimana senyum kita kepada saudara-saudara kita yang lain? Ini husnul khuluq. Salatnya tadi berapa menit? 2 menit, 3 menit. Duduk kita di sini, melihat, menyapa saudara kita. Berapa menit? Lebih lama. Kita di rumah berkumpul bersama anak-anak. Bagaimana akhlakul karimahnya anak
kepada orang tua. Bagaimana akhlakul karimahnya orang tua kepada anak, kepada istrinya. Berapa jam kita kumpul dengan keluarga kita. Kita curahkan waktu kita kepada Allah hanya beberapa jam dalam satu hari. Tapi kita bergaul dengan manusia berapa jam. Hanya al-birru husnul, kebaikan, ketakwaan itu adalah berakhlakul karim. Kita berdagang di toko, bagaimana kita berakhlakul karimah dengan konsumen kita. Begitupun konsumen, pelanggan, bagaimana berakhlakul karimah dengan yang punya toko. Ini yang sangat ditekankan di hadis ini agar kita bermoral, punya moral. Kita hanya menghadap zat yang satu kepada Allah ketika menghadapkan kita di waktu sholat. Tetapi ketika kita kantor sebagai bos, berapa anak buah kita yang harus kita bersosialisasi dengan baik. Karakternya beda-beda. Setiap pegawai kita karakternya berbeda-beda. Bagaimana kita cara menghadapi yang keras, yang lembut, yang malas, yang rajin. Semuanya kita harus berakhlakul karimah kepada mereka dengan situasi dan kondisi yang sesuai dengan karakter masing-masing. Kita berpakaian dianjurkan yang bersih ketika sholat. Tetapi berpakaian apapun kita asalkan sah, asalkan suci, tetap diterima ibadah kita. Tetapi ke kantor, kalau kita tidak pakai seragam, ditegur sama atasan. Mau masuk ke kantor, mau ngurus sesuatu, kita berpakaian kotor, tidak diterima. Dulu ada peraturan kalau masuk ke kantor harus pakai sepatu, harus pakai celana, sarung nggak boleh. Saya masih mengikuti peraturan seperti itu. Tetapi menghadap kepada Allah, kita berpakaian apapun tidak dilakukan, asalkan hatinya. Karena itu mari kita perbaiki akhlakul karimah. Bagaimana kita kepada yang lebih tua menghormat. Begitupun yang lebih tua, bagaimana kepada orang yang lebih muda, kasih sayangnya. Bukan sebaliknya, yang tua gila hormat, yang muda kurang ajar. Jadi ada hak masing-masing. Bos akhlakul karimahnya kepada bawahannya bagaimana? Bawahannya akhlakul karimahnya kepada bosnya bagaimana? Itu ada masing-masing. Orang tua kepada anaknya akhlakul karimahnya bagaimana? Anak kepada orang tua akhlakul karimahnya bagaimana? Suami kepada istri akhlakul karimahnya bagaimana? Istri kepada suaminya akhlakul karimahnya bagaimana? Ada masing-masing moralitas, etika yang harus kita lakukan masing-masing. Selanjutnya hadis yang selanjutnya wa an Wabisa an Ma'bad qala radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'al anil birri qultu na'am istafti qalbak al birru ma'anna ilaihi nafsu tama'anna ilaihi qalb wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas waftuka. Wa hadisun hasanun
Jadi selanjutnya Rasulullah ketika menjawab perbedaan pertanyaan yang sama, ini kadang menjawab dengan yang berbeda, tetapi dengan jawaban yang berbeda, walaupun pengertiannya agak sama. Ketika ditanyakan, dimintain nasihat, Rasulullah ini menasihati seseorang sesuai dengan karakternya. Menasihati bapak dengan bapak ini. Rasulullah ini beda. Begitupun merupakan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita menghadapi orang sesuaikan dengan karakter. Ada seorang minta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan agar memberi sedekah. Karena apa? Karena mungkin yang minta nasihat itu adalah orang yang pelit dan orang yang kaya. Makanya dianjurkan untuk bersedekah. Ketika ada orang miskin minta nasihat kepada Rasulullah, gak disuruh sedekah, bisa ngamuk, bisa tersinggung. Tetapi apa? Rasulullah menganjurkan untuk bersabar. Begitupun di sini. Di atas Rasulullah menjawab al-birru. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Ataitu Rasulullah faqala bertanya tentang al-birru itu apa? Rasulullah menjawab, istafti qalbak, al-birru watma'an ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalb. Ada orang yang bertanya, al-birru itu apa? Rasulullah menjawab, bertanyalah kepada hati nurani. Al-birru itu adalah sesuatu yang menenteramkan sanubari kita dan menenteramkan hati kita, menenteramkan jasad kita dan menenteramkan hati kita. Itu adalah kebaikan. Kalau yang di atas Rasulullah mencontohkan salah satu al-birru. Apa? Husnul khuluq. Salah satu kebaikan ketakwaan itu adalah husnul khuluq. Tetapi di bawahnya Rasulullah menjawab lebih global. Apa jawaban Rasulullah tentang al-birru? Tentang kebaikan. Sesuatu yang menenteramkan jiwa kita dan raga kita. Itu adalah kebaikan. Kalau kita masih punya hati nurani, kita melakukan kesalahan, kita pasti tidak tenang. Mencuri, coba tanyakan kepada orang yang mencuri, yang korupsi, itu hatinya gak tenang. Kalau dia masih punya sanubari, punya hati nurani, dia tetap orang yang melakukan kebaikan, keburukan itu tidak akan. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan, hati kita tenang, jasad kita tenang, itu adalah kebaikan. Kalau kita ini ada uang di sini, ada uang, ini apa mau saya ambil, apa mau saya kasihkan ke takmir, tanyakan kepada hati kita. Hati kita kalau masih ada cahaya sedikit pun, pasti akan menjawab, kasihkan ke takmir. Kalau hati kita tidak ada cahaya sedikit pun, langsung uang ini kita kantong. Pasti sedikit pun
pasti sedikit, meskipun sedikit, hati kita ada cahaya. Karena kita sebagai seorang mukmin, sedikit banyak kita pernah melakukan sholat, sedikit banyak kita beribadah. Tanyakan kepada hati kita. Yang menjadi pegawai di kantor, ketika mau mengambil uang sedikit, biar tidak ketahuan ambil sedikit aja. Coba tanyakan ke hati, tenang enggak hati? Ketika ada keraguan-keraguan, berarti tinggalkan. Berarti itu adalah sesuatu yang tidak baik. Pencuri itu dia tidak akan tenang. Tidak akan tenang pencuri. Kenapa? Karena seburuk-buruknya seorang yang beriman, pasti ada cahaya di hati. Makanya tanyakan kepada hati kita. Walaupun cahaya di hati kita beda-beda, tapi insya Allah di hati kita ada cahaya, walaupun sedikit. Jadi sesuatu yang tidak menenteramkan hati kita itu adalah keburukan. Sebaliknya, kebaikan adalah yang menenteramkan hati kita. Itu kebaikan. Kalau hati kita udah gelisah, jangan lakukan. Berarti itu adalah dosa. Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi syadri. In aftaka nas aftuka. Jadi sebaliknya, kebaikan tadi adalah sesuatu yang menenteramkan hati kita. Sedangkan keburukan, dosa, itu adalah sesuatu yang membuat hati kita susah, membuat hati kita gelisah. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, itu hatinya sebenarnya gelisah, enggak tenang. Meskipun dipaksa-paksakan, enggak ketemu, pasti ada kekhawatiran di dalam. Pasti. Makanya istabtih qalbak. Tanyakan ke sanubari, ke hati nurani. Sebelum kita melakukan sesuatu, apakah membuat hati kita tenang atau membuat hati gelisah? Kalau membuat hati kita senang, tenang, tentram, berarti itu adalah kebaikan. Namun sebaliknya, ketika membuat hati gelisah, tidak tentram, timbul kekhawatiran-kekhawatiran, berarti itu adalah dosa. Kalau kita tidak sholat kesiangan, sholat subuh, hati kita ada rasa kaget. Berarti di dalam hati kita ini masih ada sanubari. Ketika kita waktunya sholat terlambat, hati kita gelisah. Berarti di dalam hati kita masih ada nur, cahaya. Jadi itu tentang kebaikan, ketakwaan. Di secara global di atas Rasulullah secara terperinci dengan mencontohkan salah satunya, Rasulullah menjawab kebaikan, ketakwaan itu adalah husnul. Tetapi yang di bawah ini menjelaskan sesuatu yang lebih global tanpa menyebutkan secara terperinci, tanpa memberi contoh apa kebaikan. Tetapi disuruh bertanya kepada hati kita, tenang gak kamu melakukan itu? Kalau gak tenang itu dosa. Kalau kamu tenang itu kebaikan.
Pasti. Kalau kita sebagai seorang mukmin pasti gelisah ketika kita melakukan dosa. Yang perlu kita khawatirkan, ketika kita melakukan kemaksiatan, kita merasa bahagia. Tidak ada gelisah sama sekali. Padahal sudah jelas itu melanggar syariat. Sedangkan kita tidak ada kegelisahan di dalam diri. Itu yang sangat dikhawatirkan. Hadis yang 20 tentang kebaikan, tentang ketakwaan itu apa? Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, pertanyakan. Silakan.